Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 Biologi 1 akan menjelaskan materi tentang otak dan juga sumsum tulang belakang. Sebelumnya, sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsang listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan juga sistem saraf tepi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yuk kita saksikan. Otak. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh, termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Otak sendiri dilindungi oleh tulang tengkorak. Lalu ada bagian-bagian otak, yaitu otak depan yang terdiri dari cerebrum, hipotalamus, dan talamus. Lalu ada otak tengah yang terdiri dari tektum dan tegmentum. Lalu ada otak belakang yang terdiri dari otak kecil, medula, dan pons. Nama saya Laura Purpatricia, jadi di sini saya akan menjelaskan, yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian-bagian otak, dan kedua saya akan menjelaskan cairan apa yang terdapat di dalam otak. Yang pertama, bagian-bagian otak tuh, yang pertama ada cerebrum. Cerebrum itu bagian terbesar otak yang memiliki dua hemisfer, jadi ada di sebelah kanan dan kiri. Fungsi itu mengontrol fungsi-fungsi seperti berpikir, berkomunikasi. Nah, yang kedua itu ada talamus. Talamus itu pusat bagian penghubung antara tubuh ke otak. Fungsinya untuk mengirim sinyal-sinyal sensorik ke cerebrum. Nah, yang ketiga ada parietal lobe. Jadi parietal lobe itu bagian otak yang terkait dengan pengolahan informasi sensorik ke tubuh. Jadi fungsinya itu mengontrol informasi sensorik dari tubuh seperti sentuhan dan posisi tubuh. Nah, yang keempat ada corpus callosum. Jadi corpus callosum itu bagian otak yang menghubungkan dua hemisfer ke cerebrum. Nah, fungsi itu memungkinkan komunikasi dan mengkoordinasikan dua sisi otak. Saya Ibu, nama saya Indra Fishan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi bagian otak. Saya akan menjelaskan dari urutan nomor 5, itu ada occipital lobe. Occipital lobe berfungsi untuk mengatur informasi visual dari mata. Kedua itu ada pineal lobe. Pineal lobe berfungsi untuk mengatur siklus tidur dan bangun. Selanjutnya ada pons. Pons berfungsi untuk mengontrol fungsi-fungsi seperti detak jantung, tekanan darah, dan juga bernapas. Selanjutnya itu ada cerebrum. Cerebrum berfungsi untuk mengkoordinasikan fungsi-fungsi gerakan tubuh seperti keseimbangan tubuh dan juga postur tubuh. Selanjutnya ada central canal of spinal cord. Sama spinal cord itu fungsinya sama. Pertama itu mengirimkan sinyal-sinyal saraf antara otak dan juga tubuh. Terus yang kedua itu mengatur fungsi-fungsi refleks. Terus medula oblongata itu fungsinya sama kayak pons dan juga pineal lobe. Selanjutnya itu ada midbrain. Midbrain berfungsi untuk mengontrol penglihatan dan juga pendengaran. Selanjutnya ada pituitary gland berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus berfungsi untuk mengontrol suhu tubuh, haus, dan juga nafsu makan. Selanjutnya ada frontal lobe. Frontal lobe berfungsi untuk mengatur perilaku dan juga emosi. Selanjutnya ada tissue differing lateral ventricles berfungsi untuk mengatur aliran cairan cerebrospinal. Terima kasih, Bu. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa aja sih cairan-cairan yang terdapat di dalam otak yang saya ketahui. Yang pertama ada cairan cerebrospinal. Jadi cairan cerebrospinal ini diproduksi di dalam vertikal otak yang berfungsi untuk mengurangi tekanan gaya gravitasi dan membawa nutrisi ke dalam otak. Yang kedua ada cairan interstitial. Jadi cairan interstitial ini terdapat di antara sel-sel otak dan berperan dalam mengatur tekanan osmotik dan volume cairan di dalam otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selaput otak atau meninges. Selaput otak atau meninges adalah lapisan jaringan pelindung yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utama meninges adalah untuk melindungi sistem saraf pusat dari cedera, merupakan dan memberikan suplai darah dan menampung cairan cerebrospinal atau CSF yang membantu melindungi otak dari benturan. Berikut adalah bagian-bagian selaput otak atau meninges. 1. Ada durometer.
Durometer merupakan lapisan paling luar, paling tebal dan paling kuat. Strukturnya terdiri dari jaringan ikat padat dan berserat. Durometer terdiri dari dua lapisan di dalam tengkorak. Ada lapisan periostel dan lapisan meningel. Fungsi durometer melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari cedera mekanis dan membentuk sinus venus saluran tempat dan mengalirnya darah dari otak kembali ke jantung. Kedua, ada arachnoid meter. Arachnoid meter terletak di bawah durometer dan bersifat seperti jaring laba-laba. Arachnoid meter adalah tipis, transparan, dan tidak memiliki suplai darah. Di bawahnya terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan pembuluh darah. Fungsi arachnoid adalah untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang dengan CSF sebagai bentaran dan mengatur sirkulasi cairan cerebrospinal. Ketiga, ada pia-meter. Pia-meter adalah lapisan paling dalam, tipis, halus, dan melekat langsung pada permukaan otak dan sumsum tulang belakang. Mengikuti setiap lipatan dan celah otak, sulcus dan gyrus, dan mengandung banyak pembuluh darah kecil yang mensuplai nutrisi ke otak. Fungsi pia-meter adalah untuk menyediakan nutrisi dan oksigen ke jaringan saraf dan menjadi penghalang pelindung terakhir sebelum mencapai jaringan otak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan otak dan sumsum tulang belakang dari beberapa aspek. Nah, untuk yang pertama itu dari aspek letak. Otak sendiri itu berada di dalam kepala dan dia berada di dalam tulang tengkorak. Sedangkan sumsum tulang belakang sendiri dia berada di kerangka-kerangka tulang vertebrata. Lalu mereka berdua, otak dan sumsum tulang belakang ini memiliki perbedaan di fungsi utama, yaitu kalau otak itu sebagai sumber pengatur kesadaran bagi tubuh dan sumber pengatur kompleks tubuh. Jadi apapun yang terjadi sehari-hari, apapun yang dilakukan oleh tubuh itu atas dari kendali otak. Sedangkan sumsum tulang belakang itu memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengirim info saraf kepada otak dan tubuh, dan dia sebagai pengatur refleks bagi tubuh. Nah, otak dan sumsum tulang belakang ini mempunyai dua jalur keterlibatan sadar yang berbeda. Kalau otak itu mengendalikan semua hal secara sadar, tetapi kalau misalnya sumsum tulang belakang itu menggerakkan diri kita secara refleks, jadi tidak dengan keadaan yang sadar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang substansi putih pada otak dan substansi abu-abu pada sumsum tulang belakang. Substansi putih pada otak sendiri tentunya terletak di dalam otak yang spesifikasi berada di otak besar. Substansi putih pada otak terdiri dari badan akson saraf yang dilapisi oleh mielin atau zat lemak putih pada otak. Dan substansi putih ini berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf yang dihasilkan antara otak dengan tubuh yang biasa disebut sebagai jalur komunikasi antara otak dengan tubuh. Lalu ada substansi abu-abu pada sumsum tulang belakang, biasa disebut gray matter, yang berbentuk seperti kupu-kupu. Dia berada di kerangka tulang belakang di bagian bawah, yang dia terdiri dari badan sel, dendrit dengan sel penunjang, giulin, yang berfungsi untuk sebagai prosesor informasi antara sensorik dan motorik, lalu dia sebagai pengatur refleks bagi tubuh yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, karena sudah selesai membahas tentang otak, langsung saja yuk kita pelajari apa itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan saraf berbentuk seperti kabel putih yang memanjang dari medula oblongata
turun melalui tulang belakang dan bercabang ke berbagai bagian tubuh. Nama saya Nadia Farischandasari dari kelompok biologi 5 dari biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sumsum tulang belakang, struktur sumsum tulang belakang, dan juga mekanisme sumsum tulang belakang. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi sumsum tulang belakang sendiri adalah sebagai pusat gerak refleks. Lalu yang kedua, menyampaikan impuls sensorik menuju ke otak. Yang ketiga, menyampaikan impuls motorik dari otak menuju ke sel-sel saraf seperti otot lurik atau otot jantung. Lalu, struktur STB sendiri terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya luar dan dalam. Bagian luar itu berwarna putih, yang dimana terdapat dendrit dan juga akson yang bermelin. Nah, akson yang bermelin sendiri ini itu fungsinya untuk menyampaikan informasi dari sumsum tulang belakang menuju ke otak ataupun sebaliknya. Nah, dalam kelabu STB sendiri terdiri dari beberapa susunan yang dimana ada sel-sel saraf, saraf spinalis, dan juga konektor yang tidak bermelin. Nah, di konektor yang tidak bermelin ini fungsinya sebagai untuk menyampaikan informasi dari sumsum tulang belakang menuju ke sel-sel saraf ataupun sebaliknya. Nah, di bagian dalam ini itu berwarna abu-abu, yang dimana berbentuk seperti huruf H ataupun sayap. Nah, itu memiliki dua sayap. Yang pertama itu adalah sayap ventral, yang dimana memiliki banyak neuron motorik dengan akson menuju ke efektor. Lalu yang kedua adalah sayap yang menuju ke punggung, yaitu adalah namanya saraf dorsal, yang dimana memiliki banyak neuron sensorik. Nah, di bagian abu-abu ini itu juga terdiri dari 3 lapis membran atau meninges. Nah, di bagian dalam tengah itu berisi cairan cerebrospinal. Nah, cairan ini berfungsinya itu untuk memasak makanan dari STB, yang dimana nanti untuk mengurangi sebuah kejutan ataupun sebagai pelindung dari kejutan ataupun seperti goncangan. Nah, yang terakhir itu adalah mekanisme sumsum tulang belakang. Yang pertama itu dari rangsangan menuju ke neuron sensorik, dari neuron sensorik menuju ke sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang itu akan melalui akar dorsal. Nah, akar dorsal ini dimana nanti itu sebuah goncangan itu akan diolah dan juga ditanggapi. Nah, dari akar dorsal menuju ke neuron motorik, lalu melalui akar ventral. Nah, terakhir itu berada di efektor, yang dimana nanti itu untuk direspon. Nama saya Nabila Chaini Adita Putri. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu otak dan juga apa itu sumsum tulang belakang, tidak lengkap tanpa kita membahas gerak refleks. Sebenarnya, apa sih gerak refleks itu? Gerak refleks adalah suatu tindakan yang otomatis dan juga cepat terhadap respon dari suatu rangsangan tanpa melalui proses berpikir sadar. Teman-teman, terdapat juga ciri-ciri dari gerak refleks. Yang pertama, gerakannya itu tanpa melalui proses berpikir atau tanpa kesadaran. Lalu yang kedua, mekanismenya itu cepat karena impuls hanya sampai pada sumsum tulang belakang. Lalu itu biasanya gerakan refleks terjadi apabila untuk melindungi tubuh dari bahaya, contohnya sebelum debu mengenai mata dan juga sebelum tangan kita menyentuhi benda panas. Nah, contohnya pada tabel ini saya menyertakan perbedaan dari gerak refleks dan juga gerak sadar. Yang dimana pada gerak refleks, jalur saraf itu hanya sampai kepada sumsum tulang belakang, sedangkan pada gerak sadar, jalur saraf itu melalui otak. Selain itu, gerak refleks tujuannya untuk melindungi tubuh dari bahaya, sedangkan pada gerak sadar, untuk tujuannya melakukan aktivitas terencana. Lalu, saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari gerak refleks. Nah, itu semua dimulai dari rangsangan. Contohnya, apabila tangan kita menyentuh benda yang panas, maka akan memicu impuls saraf. Nah, kemudian kita beralih ke reseptor. Reseptor adalah alat indera atau sel yang menerima rangsangan. Nah, pada kasus ini, tangan kita tuh berperan sebagai reseptor. Nah, apabila dia menyentuh benda yang panas, maka akan mengakibatkan rasa nyeri dari rangsangan panas tersebut sebagai cara dia mendeteksi rangsangan panas. Yang kemudian, impuls itu masuk ke sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik.
Nah, pada neurosensorik ini masuk melalui badan sel sensorik, kemudian masuk ke akson sensorik. Kemudian, setelah impulsnya itu melewati neurosensorik, dia akan masuk pada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini fungsinya adalah untuk mengendalikan gerak refleks itu atau tanpa lewat otak. Kemudian itu dia juga menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Kemudian pada sumsum tulang belakang itu terdapat juga interneuron atau saraf penghubung. Nah, setelah impuls itu lewat sumsum tulang belakang, maka ia akan masuk ke dalam neuron motorik, di mana neuron motorik itu fungsinya untuk mengalirkan impuls dari sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot. Nah, di tahap terakhir itu adalah otot atau efektor, di mana dia tuh akan berkontraksi secara otomatis dan cepat sebagai setelah disalurkan oleh neuron motorik tersebut. Contohnya itu tadi apabila mata kita tuh menutup sebelum ada debu yang masuk, atau tangan kita tuh segera menjauh sebelum menyentuh benda panas. Saat menyentuh benda panas. Nah, lalu yang terakhir, kita akan bahas kelainan atau penyakit pada otak dan sumsum tulang belakang. Pada otak, penyakit yang sering kita dengar adalah stroke, atau ketika aliran peredaran darah itu terganggu atau tersumbat, yang mengakibatkan kurangnya pasokan oksigen di otak, sehingga dapat berakibat kematian. Sedangkan pada sumsum tulang belakang, kita juga sudah sering mendengar tentang hernia atau saraf kejepit. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat dipaparkan dari kelompok 5 mengenai otak dan juga STB. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.